Hadirin jamaah rahimakumullah. Berdasarkan data statistik nasional bahwa angka pernikahan itu turun secara drastis dari tahun ke tahun, terutama dalam 3 tahun terakhir ini. Di sisi lain, angka perceraian meningkat tajam hampir di seluruh wilayah, termasuk di wilayah kita ini. Dan peningkatannya itu hingga 2 kali atau 3 kali lipat. Dan umumnya permohonan untuk bercerai itu datang dari kaum ibu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika beberapa daerah saya turun di Aceh ini, jadi faktor ataupun penyebab orang enggan untuk menikah itu bukan karena status ekonomi, bukan karena tingginya harga emas, tetapi karena orang tuanya kurang harmonis. Contoh misalnya, seorang perempuan dalam diskusi tanya jawab, dia telah meraih gelar sarjana, telah memiliki pekerjaan tetap, orangnya juga cantik dan menarik. Tetapi apa yang beliau sampaikan? Bapak izin, saya memutuskan untuk tidak menikah. Dan yang namanya kebahagiaan katanya bisa kok diperoleh tanpa harus melalui jalur pernikahan. Dan dengan hidup kesendirian kita katanya, kita bisa menikmati hasil jerih payah kita sendiri, hasil keringat kita sendiri. Dan tujuan dari pernikahan itu tentu untuk kebahagiaan suami dan istri katanya. Tetapi toh berdasarkan pengamatan saya dan pengalaman saya pribadi, baik di keluarga saya, kemudian tetangga, rekan sejawat saya katanya, hampir tidak ada yang mengalami kebahagiaan. Yang ada adalah sebaliknya. Kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, kadang ditendang, disulut dengan api rokok dan lain sebagainya. Sehingga saya mengalami trauma yang begitu dalam dan menganggap semua laki-laki itu sama dia. Dia baik di saat ada maunya. Setelah itu kita dibuang, ibaratkan ya habis manis ya sampah dibuang, gitulah kira-kira. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kalau ada statement atau pandangan semacam ini, enggan untuk menikah akibat trauma, ini tentu sungguh mengkhawatirkan kita. Karena hal inilah akan nanti dikhawatirkan kecenderungan atau condong untuk ya mencintai sesama jenisnya. Dia merasa nyaman perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang namanya tujuan sebuah pernikahan untuk menggapai sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana surat Ar-Rum ayat 21. Sakinah artinya adalah ketenangan, kenyamanan lahir batin tatkala kita memiliki pasangan hidup. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah beristri atau perempuan sudah bersuami, masih juga asyik menchat atau juga berkomunikasi dengan mantannya yang dulu, ini berarti belum merasakan sakinah itu. Mawaddah artinya adalah tidak menginginkan sesuatu yang buruk akan menimpa pasangan hidupnya. Jadi mawaddah ini adalah cinta plus. Artinya yang diharapkan itu hanya kebaikan yang menimpa pasangan. Bukan sebaliknya ingin berharap dia itu segera Allah panggil. Bukan. Kemudian yang namanya rahmah. Rahmah adalah fase yang tertinggi dalam sebuah pencapaian dalam ya
keluarga atau dalam jalur ikatan pernikahan. Artinya adalah rahmah ini pengorbanan. Mencintai, menyayangi pasangan hidupnya melebihi dari dia mencintai dirinya sendiri. Artinya di saat pasangan hidupnya butuh sekali, walaupun dia dalam kondisi ngantuk sekalipun, dalam kondisi yang begitu sulit, dia tetap welcome. Artinya tetap, dek, apa yang bisa abang bantu? Bang, apa yang bisa adik bantu? Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang pada fase rahmah ini, artinya dia akan menanggalkan kebutuhannya demi ya kebaikan pasangannya. Contoh, meskipun menikah lagi itu adalah sebuah kebutuhannya, tapi dia tidak lakukan itu karena saking sayangnya kepada pasangan hidupnya. Meskipun rokok, mohon maaf, kebutuhan hidupnya sudah menjadikannya sebuah kebutuhan, tapi saking sayangnya kepada pasangan hidupnya dan anak-anaknya, dia tanggalkan itu. Artinya dia berkorban, yaitu melebihi dari dirinya sendiri untuk ya kemaslahatan pasangan hidupnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pernikahan ibadah yang terpanjang dalam hidup umat manusia, ibadah yang terpanjang yang akan dilalui oleh umat manusia. Karena puasa Ramadan hanya 30 hari, ibadah haji 40 hari, tetapi orang suami istri itu bisa hidup hingga 50-an tahun, hingga 60-an tahun. Inilah mereka itu beribadah. Karena apapun yang dapat dilakukannya terhadap pasangan hidupnya itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata lembut, senyumannya saja kepada pasangan hidup kita itu berpahala. Apalagi bersedia membantu dan meringankan bebannya masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, menikah juga untuk bahagia. Dan kebahagiaan ini harus dirasakan oleh masing-masing pihak. Kalau ada yang satu bahagia, yang satu lagi merana, ini tidak sesuai dengan prinsip pernikahan tersebut. Dan bahagianya seseorang atau tidak, itu juga dilatar belakangi dan banyak dipengaruhi oleh awal niatnya itu untuk apa dia menikah. Jangan-jangan karena dia sering ditanya oleh seorang, pajan lom, karena but, ini itu kasarjana. Jadi akibat sering sekali ditanya, dia beban, nggak mau lagi pulang kampung. Saya kalau pulang kampung ditanya terus, kapan? Atau satu lagi, supaya tidak lagi ditanya, saya sudahlah menikah saja. Tetapi tidak punya ya tujuan, tidak punya prinsip, berarti dia hanya untuk merubah statusnya saja. Menikah bukan untuk merubah status. Menikah juga bukan karena supaya nanti kita memiliki ya pasangan hidup yang bisa menghandle pakaian kita, yang bisa menghandle makanan di rumah. Bukan. Menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan penelitian saya di lapangan, kenapa orang mudah sekali bercerai hari ini? Di antara faktornya itu adalah karena apa? Minimnya komunikasi yang intens dan hangat antara suami dan istri. Suami disibukkan dengan HP yang enggak begitu urgen dan penting. Istri juga demikian. Bahkan setelah berada di meja makan sekalipun suami istri, suami tetap pegang HP, istri juga pegang HP. Anak di pojok juga dengan gadgetnya. Sehingga ya suasana rumah tangga ini gersang. Tidak menimbulkan pengaruh yang positif bagi masing-masing pihak. Jadi kalau dalam istilah ilmu psikologi disebut yang pegang-pegang HP tadi, kalau ada pasangan hidupnya tanya, "Bang, adik mau nih?" "Ya," sambil pegang HP. "Nih, tuh. Adek, abang mau ini." "Ah, apa bang?" Ini berarti istilah pubing. Tidak merespon dengan kontak mata misalnya. "Apa bang? Apa dek yang bisa abang ini?"
Tidak seperti itu, maka terasa gersang. Yang kedua, komunikasi yang kaku, ibaratkan atasan dengan bawahan. Padahal suami istri itu adalah posisinya partner ataupun mitra. Meskipun misalnya saya di kampus punya mahasiswa dan mereka begitu luar biasa sikapnya kepada saya. Tetapi ini kan hanya di kampus. Jangan sampai saya bawa status sosial ini hingga ke rumah. Artinya di rumah posisi saya tetap sebagai suami dari istri saya. Tetap sebagai seorang ayah dari anak-anak saya. Jadi nggak usah dibawa embel-embel yang di luar itu ke dalam rumah. Karena itu akan mempengaruhi psikologis pasangan hidup kita. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, faktor yang ketiga. Karena apa? Ternyata suami istri ini tidak begitu detail memahami kepribadian pasangan hidupnya itu. Contoh apa? Menurut ilmuwan, bahasa kasih itu ada 5. Pertama itu adalah sentuhan secara fisik. Orang yang memiliki bahasa kasihnya sentuhan secara fisik, maka tatkala dia sebagai suami berangkat ke kantor, ya berarti salamanlah dengan istrinya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Diusap kepalanya, diusap pundaknya dan dipeluk. Mohon doa restunya, Dek, supaya abang semua urusan lancar dan sukses dan bisa kembali lagi dengan segera kita bisa berkumpul bersama. Istri yang dipeluk tadi, yang disentuh secara fisik, dia merasakan kenyamanan batin yang sungguh luar biasa. Berarti bahasa kasih dari istri kita itu adalah sentuhan secara fisik. Maka tatkala dia mengalami sakit, suami pegang, Dek, kepala kok hangat badannya ya. Kemudian apa yang bisa abang lakukan, Dek? Nah, itu berarti ya karena dia nyaman disentuh secara fisik tadi, berarti bahasa kasihnya adalah sentuhan. Yang kedua adalah pelayanan. Artinya, tatkala misalnya suami dilayani oleh istri begitu luar biasa, sudah disiapkan baju seragamnya, sepatunya, dasinya dan lain sebagainya. Begitu mau makan sudah tersedia, ya di meja makan. Itu suami nyaman dengan sikap istri seperti ini, berarti bahasa kasihnya pelayanan. Atau juga suami baru datang dari pasar, masih tergantung misalnya di Honda barang-barang bawaan tadi. Begitu ya kedengaran oleh istri, berhenti suara Honda, oh suamiku pulang. Lalu dia bergegas, abang ternyata berbelanja ke pasar ya. Sini adik angkat. Dan diambilin oleh istri, lalu dibawa ke belakang, dirapikan dan lain sebagainya. Ini berarti kalau suami nyaman, bahasa kasih suami adalah pelayanan. Makanya orang yang memiliki bahasa kasih pelayanan, tatkala ada pasangan hidupnya sakit, kurang sehat, dia akan all out. Dia pergi kemana? Ke klinik. Oh nggak ada obat. Dia ke rumah sakit. Dan juga mengupayakan dengan berbagai cara demi kenyamanan pasangan hidupnya. Kemudian bahasa kasih yang ketiga itu adalah hadiah. Artinya tatkala pasangan hidupnya berangkat keluar kota, lalu dia teringat akan pasangan hidupnya. Oh istriku kan suka jilbab motif ini, dia belikan. Padahal harganya cuma 35.000. Bukan nominal yang dilihat oleh istri, tetapi oh suamiku begitu perhatian dan ingat akan saya. Terima kasih bang telah membelikan untuk adik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian bahasa kasih yang keempat itu adalah pujian dan apresiasi. Tatkala misalnya kita melihat istri kita memasak di dapur, oh dek, apa yang bisa abang bantu? Oh adik, masakannya enak sekali, abang suka. Ungkapan-ungkapan indah seperti ini akan membuat istri berbunga-bunga dan nyaman. Itu berarti tandanya apa? Kita sebagai suami perhatian dan sayang kepada istri kita. Dengan ungkapan indah saja seperti itu, istri sudah nyaman. Begitu juga dengan istri. Adik bangga bersuamikan orang seperti abang.
laki-laki yang penuh tanggung jawab. Kemudian juga abang sangat care dengan anak-anak, peduli dengan tetangga, dengan keluarga. Abang, adik bangga abang. Kalau suami nyamannya dengan ungkapan indah ini, berarti bahasa kasih suami itu adalah apresiasi. Dan yang terakhir, bahasa kasih dari seseorang itu adalah quality time. Artinya sering-sering ngedate berdua suami istri. Ditinggalkan HP itu, tinggalkan anak karena udah besar-besar. Kita ngomong berdua dari hati ke hati. Mungkin segelas kopi misalnya untuk berdua. Kemudian bahu kelapa muda misalnya, ya satu, tapi untuk berdua. Tapi bukan itunya, waktu quality time berdua itu. Suami memegang erat tangan istri. Dek, sudah 20-an tahun kita menikah. Apakah adik telah merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah? Jangan-jangan adik selama ini membatin dengan sikap abang. Apa yang harus abang evaluasi, Dek? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membuat pasangan hidup menjadi nyaman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Beberapa kasus orang yang berkonsultasi dengan saya dan istri. Mohon maaf karena istri saya juga orang psikologi. Jadi mereka ini berselingkuh itu karena tidak mendapatkan bahasa kasih tadi di rumah. Lalu dia merasa haus. Tatkala di kantor ada kawannya yang mengatakan, "Oh mak, keren sekali hari ini. Manis sekali tampilannya." Ini akan berbunga-bunga dia, kelepek-kelepek. Besok akan mencari lagi laki-laki yang sering mengungkapkan kata-kata indah itu. Kemudian nanti ngopi berdua, makan dua, tugas berdua. Akhirnya bibit benih-benih itulah muncul sehingga bersemi semakin membesar. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu momentum bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan ketahanan keluarga. Sering-sering kita bertanya atau juga memeluk pasangan hidup kita. Sering-sering kita berdiskusi akan banyak hal. Mengingat waktu, saya juga mohon maaf jika ada yang kurang berkenaan. InsyaAllah di lain waktu akan kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.